Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, obat COVID-19 temuan Universitas Airlangga yang bekerjasama dengan BIN dan TNI Angkatan Darat diklaim memiliki tingkat kesembuhan lebih dari 90%. Nah, uji klinis pada ratusan pasien COVID-19 pun disebut telah dilakukan dengan rentang kesembuhan antara 1 hingga 7 hari. Namun kritik pun banyak berdatangan yang menyatakan bahwa tahapan uji klinis tidak transparan, tidak mengikuti standar uji klinis yang baku. Bahkan ada epidemiolog yang akan menggugat BPOM bila mengeluarkan izin edar atas obat ini. Kita akan melihat terlebih dahulu kombinasi dari obat-obat ini yang terdiri dari 3 kombinasi obat. Begitu, yang pertama adalah lopinavir, ritonavir, dan juga azitromisin. Kemudian ada juga kombinasi antara lopinavir, ritonavir, dan doxycycline. Kemudian ada hidrokloroquine dan azitromisin. Nah, lopinavir, ritonavir adalah obat pencegah HIV, sementara hidrokloroquine banyak digunakan untuk obat anti malaria, sementara azitromisin adalah antibiotik untuk radang paru-paru, sementara favipiravir adalah obat antivirus. Nah, institusi atau lembaga yang melakukan penelitian ini adalah Universitas Airlangga, pemirsa, di mana Rektor Unair Muhammad Nasih mengatakan bahwa penelitian kombinasi obat ini sudah dimulai sejak April yang lalu, jadi tidak tiba-tiba menurutnya. Nah, di situ peneliti Unair membaca sejumlah jurnal ilmiah tentang penggunaan obat untuk COVID-19 di beberapa negara. Nah, Muhammad Nasih juga mengatakan bahwa uji klinis terhadap manusia menurutnya baru dilakukan Juli lalu dengan mengikut sertakan 750-an pasien COVID-19 di 13 rumah sakit di Pulau Jawa. Nah, status pasien dalam uji klinis ini mulai dari ringan, sedang, berat, dan juga bergejala. Artinya orang tanpa gejala pun juga diikutkan dalam uji klinis ini begitu. Namun pasien yang memiliki penyakit bawaan serta ibu hamil dan anak-anak tidak diikut sertakan. Nah, Kasat Jenderal Andika Perkasa kemarin beberapa waktu yang lalu juga mengatakan dalam konferensi pers bahwa pengujian yang dilakukan juga tidak termasuk pasien yang sudah menggunakan ventilator. Nah, ketika pasien diberikan 3 macam obat kombinasi ini, menurut Muhammad Nasih, Rektor Unair, dikatakan bahwa dalam rentang waktu antara 1 hingga 3 hari atau 1 hingga 7 hari, tingkat kesembuhannya diklaim mencapai 90% lebih. Dan bahkan uji klinis ini tergolong singkat lantaran obat yang diteliti, pemirsa, sudah tersedia, sehingga menurutnya aspek keamanan tidak diragukan lagi. Namun terkait dengan munculnya 3 kombinasi obat yang diklaim sebagai obat COVID-19 dengan tingkat kesembuhan lebih dari 90% ini memunculkan begitu banyak kritik dan juga komentar. Salah satunya adalah dari epidemiolog UI Pandu Riono yang mengatakan bahwa obat ini belum memenuhi standar uji klinis. Laporan hasil penelitian belum mendapatkan review dunia akademis. Selain itu, Pandu mempermasalahkan dimasukkannya orang tanpa gejala dalam subjek riset ini. Tidak hanya Pandu Riono, tapi juga ada beberapa pakar yang juga mengomentari atau memberikan kritiknya atas obat ini. Yang pertama adalah Profesor Ari Fahriarsyam, Dekan Fakultas Kedokteran UI, yang mengatakan bahwa riset obat tidak selesai dengan uji klinis semata, namun dipublikasikan juga di jurnal internasional. Sementara Dr. Ahmad Rusdan Handoyo Utomo yang merupakan pakar biologi molekuler mengatakan bahwa efektivitas dan keamanan kombinasi obat sulit dinilai jika data yang tersedia tidak cukup detail. Ada juga epidemiolog lain yang mengatakan, ini adalah Diki Budiman, seorang epidemiolog yang mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan tidak transparan. Ini terkait dengan desain risetnya, eksekusinya, dan juga analisis atau uji cobanya. Bahkan menurutnya WHO tunda uji klinis hidrokloroquine di sejumlah negara karena tidak efektif dan justru berbahaya. Anda tentu sering mendengar ada beberapa kasus di Amerika Serikat, orang yang secara salah begitu mengkonsumsi hidrokloroquine dan justru malah berakibat fatal pada dirinya. Ini juga salah satu yang diklaim oleh Donald Trump, sehingga banyak orang yang percaya kemudian mengkonsumsi secara tanpa anjuran medis begitu, sehingga malah berimpact sebaliknya atau justru membahayakan bagi orang yang mengkonsumsi
obat tersebut. Nah, kita akan berbincang sementara dengan dua orang narasumber terkait dengan temuan yang diklaim sebagai obat COVID-19 ini, dan kami pun perlu menginformasikan kepada Anda bahwa kami sudah mengundang pihak dari Universitas Airlangga Surabaya ataupun dari Kementerian Kesehatan untuk bergabung bersama kita di forum malam hari ini, namun kedua institusi tersebut belum memberikan respon hingga saat ini. Nah, untuk sementara kita akan berbincang dengan dua orang narasumber yang sudah ada terlebih dahulu. Ada Profesor Ali Gufron, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek, dan juga Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia. Bapak-bapak, selamat malam. Saya akan ke Prof. Gufron terlebih dahulu, Prof. Bagaimana sebenarnya sikap dari Kemenristek terkait penemuan yang diklaim sebagai obat COVID-19 ini, Prof? Kemenristek itu sangat mengapresiasi setiap upaya penelitian, apalagi inovasi bagi anak bangsa. Dan itu selalu dilakukan ya. Dan kita berharap ya semua proses, apalagi temuan inovasi, apalagi tentang obat, itu tentunya telah memenuhi prosedur-prosedur ilmiah dan tahapan-tahapan yang memang harus dilalui ya. Termasuk nanti kalau diproduksi, dan ini kelihatannya kalau obat-obat itu kan sebetulnya sudah diproduksi. Tetapi tentu kalau indikasinya khusus untuk COVID, nah pasti harus mendapatkan izin edar dari BPOM dan lain sebagainya. Jadi asal memenuhi itu tentu kita dari Ristek sangat apresiasi, apalagi WHO itu kan belum pernah ya menyampaikan adanya obat yang aman, spesifik, ya, khusus dan efektif untuk COVID-19 ini. Jadi kalau itu terjadi dan itu luar biasa begitu ya. Ini ada kritik juga dari sejumlah ahli yang mengatakan bahwa uji klinis yang dilakukan untuk temuan obat ini tidak sesuai dengan kaidah yang baku begitu. Kalau dari Anda sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang datanya kurang detail, kurang banyak, kaidahnya tidak baku, atau justru malah sudah memenuhi kaidah yang ada di dunia medis? Iya, tadi tentu bahwa inovasi, apalagi terkait obat, harus memenuhi standar-standar ilmiah, standar kaidah-kaidah ilmiah, dan juga peraturan perundangan yang berlaku. Sebagai contoh, kalau di Amerika, nah itu harus mendapatkan satu izin dari FDA ya. Kalau kita itu BPOM ya, sehingga ini memang asal memenuhi prosedur itu ya, kita akan melakukan apresiasi yang luar biasa. Tapi kalau tidak dipenuhi prosedur itu, nah itu tentu harus diupayakan untuk dipenuhi. Jangan sampai kita kemudian sesuatu yang sebetulnya katakanlah belum waktunya, masih proses gitu, atau belum memenuhi syarat, kemudian dianggap memenuhi syarat. Jadi itu saya kira yang penting gitu. Baik, kalau saya ke sekarang Profesor Zubairi, apa tanggapan Anda, Prof, soal temuan yang diklaim sebagai obat COVID-19 ini oleh teman-teman dari Unair yang bekerjasama dengan BIN dan TNI AD? Ya, mungkin saya cerita sedikit mengenai sejarah pemakaian kloroquine. Jadi di awal-awal pandemi itu hampir semua negara memakai kloroquine. Kemudian pada waktu itu belum ada uji klinik, namun karena orang merasa tidak punya pilihan, ya udah diobati kloroquine, siapa tahu berhasil, mirip-mirip pada pengobatan yang lain. Kemudian masalahnya setelah dilakukan penelitian, jadi sudah ada banyak penelitian yang membuktikan bahwa kloroquine tidak bermanfaat, malah ada bahayanya. Misalnya penelitian di Oxford jelas membuktikan itu, karena itu juga WHO juga kemudian menyarankan agar kita tidak memakai untuk pengobatan rutin. Kemudian Amerika yang tadinya sudah membuat guideline bagaimana cara mengobati COVID-19 dengan kloroquine sampai rinci, kemudian menghapus guideline itu karena tidak bermanfaat dan malah ada bahayanya. Nah, tetapi apakah kita boleh melakukan uji klinik kloroquine? Tentu saja boleh, selama uji klinik bisa.
Namun begitu kalau mau diterapkan ke pasien nanti dulu karena uji klinik yang di Indonesia ini kan kombinasi dengan antibiotik. Apakah antibiotik azitromisin ataupun doxycycline ataupun clarithromycin itu apakah pernah dipakai untuk mengobati COVID-19? Sudah banyak sekali sudah dipakai. Jadi di satu pihak kalau hasilnya ini dinilai oleh para benar-benar bagus dan syaratnya benar bagus adalah sudah bisa diterbitkan di majalah ilmu kedokteran yang terakreditasi yang berkualitas. Jadi kita menunggu itu. Namun tapi masalahnya ini belum ya, diterbitkan, Prof. Apakah dari sisi prosedurnya, kemudian dari sisi mekanisme uji klinisnya, Anda punya kritik untuk temuan ini? Tidak, jadi gini, uji klinisnya silahkan jalan. Namun tahap berikutnya akan mau dipakai untuk bukan uji klinis lagi, untuk pemakaian untuk pasien-pasien dengan COVID-19. Nah, untuk bisa dipakai pasien-pasien berikutnya di luar uji klinik, itu harus dibuktikan bahwa uji klinik yang kemarin ini memang benar-benar valid. Jadi kita di kedokteran ini mengenal apa yang disebut sebagai evidence-based medicine. Jadi pengobatan harus berdasarkan bukti-bukti ilmiah, jadi harus berbasis ilmiah, dan itu syaratnya adalah dipublikasikan. Jadi selama nanti dipublikasikan berhasil, ya. Namun kalau sebaliknya, ya mohon maaf tidak bisa dimanfaatkan untuk pasien yang lain. Baik, ini tantangan yang menarik nih, harus dipublikasikan begitu di jurnal ilmiah yang kredibel. Ya, itu baik kloroquine maupun yang lopinavir, ritonavir. Lopinavir, ritonavir itu obat untuk HIV/AIDS yang kebetulan saya banyak sekali pakai untuk pasien HIV. Itu juga dibuktikan di Oxford penelitian. Baik. Di Inggris juga tidak bermanfaat. Baik, tapi nanti Prof saya akan meminta pendapat Anda terkait dengan apakah kemudian uji klinis dan juga temuan obat ini memenuhi prosedur ilmiah kalau dari kacamata Anda. Kami akan tanyakan itu sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami mengapresiasi seluruh upaya dari anak bangsa, baik itu dari kampus, baik itu dari peneliti, atau siapa saja yang dengan caranya masing-masing mencoba membantu penanganan COVID-19 di tanah air. Nah, khusus terkait dengan obat dan juga misalnya vaksin yang diinisiasi oleh teman-teman dari Unair tentu, kami juga memberi apresiasi yang sama, hanya tentu dalam proses pengembangan yang itu sudah harus dilakukan uji klinis, izin edar oleh Badan POM dan sebagainya, tentu semua kaidah, mekanisme dan juga tata cara yang itu harus dilakukan dalam konteks pengujian terhadap obat ataupun vaksin yang didorong ini harus kita lakukan gitu. Harus kita lakukan sehingga nantinya semua obat ataupun vaksin yang dihasilkan ini termasuk dari Unair ini juga betul-betul memiliki dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Kalau misalnya kita tadi melihat di segmen pertama, pemirsa, ada sejumlah pakar yang memberikan komentarnya. Di antaranya adalah Dr. Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, pakar mikrobiologi molekuler, yang mengatakan bahwa efektivitas dan keamanan kombinasi obat ini sulit dinilai jika data yang ditampilkan atau tersedia tidak cukup detail, dan minimnya publikasi ini sama dengan yang disampaikan oleh Profesor Zubairi begitu. Minimnya publikasi juga disorot oleh Dr. Ahmad Rusdan. Sementara epidemiolog Diki Budiman mengatakan bahwa tahapan yang dilakukan tidak transparan, ini mulai dari desain risetnya, eksekusinya, dan analisis ataupun uji coba begitu. Dan kalau misalnya saya mengutip pendapat dari pakar obat atau farmakologi dari UGM, Profesor Zulis Ikawati meminta BPOM benar-benar mengkaji ulang 3 obat kombinasi temuan tim gabungan dari Unair, BIN, dan TNI AD ini. Nah, kajian ulang perlu dilakukan karena salah satu obat di sejumlah negara diragukan efektivitasnya. Tadi Profesor Zubairi juga menjelaskan hal ini, yakni penggunaan kloroquine begitu. Nah, yang sekarang ingin saya tanyakan ke Profesor Zubairi adalah apakah sebenarnya pengembangan dan juga penemuan dari obat yang dibuat oleh teman-teman Unair, yang ditemukan oleh teman-teman Unair yang bekerjasama dengan BIN dan TNI AD ini memenuhi prosedur ilmiah, Prof?
Oke. Terus terang saya masih ingat waktu mahasiswa dulu belajar satu kalimat, belajar bahasa Inggris. It's difficult to make a decision without knowing all of the facts. Problemnya saya tidak tahu persis rincian proposal penelitiannya dan yang lainnya. Namun kalau dari Erlangga mestinya kan ada komisi etik. Jadi kalau dari sisi penelitian mestinya bisa disetujui. Namun yang penting ini menjadi sulit sekali. Sebetulnya begini, obat-obat yang disampaikan tadi sudah dibuktikan di banyak negara tidak bermanfaat, bahkan ada yang berbahaya. Karena itu kalau kita ingin membuktikan sebaliknya bahwa bermanfaat, itu harus sangat kuat evidence-nya. Artinya datanya harus amat solid, amat valid, dan itu dibuktikannya hanya bisa dengan publikasi ilmiah di majalah yang terakreditasi. Baik, Prof. Prof. Zubairi, yang satu lagi adalah silakan Prof. Ada yang satu lagi kalau boleh mengenai lopinavir dan ritonavir. Lopin dan ritonavir itu obat yang biasa dipakai untuk pasien dengan HIV/AIDS. Itu juga di penelitian yang di Inggris juga dibuktikan tidak bermanfaat. Jadi apakah boleh kita uji klinik lagi? Boleh, tetapi uji klinik selama untuk uji klinik boleh, selama mau dipakai untuk pasien harus dibuktikan dulu melalui penelitian yang kualitasnya tinggi yang sudah dipublikasi. Makasih. Prof, tapi ini kemarin yang disampaikan oleh Rektor Unair, Pak Muhammad Nasih, dan juga bahkan ada konferensi pers yang di situ ada dari Komisi 1 DPR, kemudian ada dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat begitu. Dikatakan bahwa uji klinis terhadap manusia ini sudah dilakukan sejak Juli dan mengikut sertakan 750 lebih pasien COVID-19 di 13 rumah sakit di Pulau Jawa. Ada juga beberapa di antaranya merupakan secapa TNI AD begitu yang merupakan kebanyakan tidak bergejala dan juga tidak dalam kondisi serius begitu ya, berat begitu. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa status pasien dalam uji klinis ini ringan, sedang, berat dan bergejala. Namun yang memiliki penyakit bawaan, kemudian hamil dan anak-anak tidak diikutkan. Kemudian juga dikatakan bahwa ketika pasien diberikan 3 macam obat kombinasi dalam rentang antara waktu 1 hingga 3 hari atau 1 hingga 7 hari, tingkat kesembuhan diklaim 90% lebih. Dengan adanya bukti-bukti ini, tidakkah ini sebenarnya cukup, Prof, untuk membuktikan bahwa untuk membuktikan keefektivitasan atau efikasi dari yang diklaim sebagai obat ini? Ya, begini. Kan data internasional sudah amat sangat banyak sekarang. Dulu kan hanya di sebagian besar dari Wuhan, dari Cina. Tapi kemudian begitu Amerika punya 5 juta, India punya banyak sekali, Brazil banyak. Jadi sekarang datanya sudah makin banyak. Artinya, apalagi penelitian yang di Oxford itu, jumlah kasusnya jauh lebih banyak, di atas 1.000. Jadi karena itu memang signifikansi dari pengobatan ini harus amat mencolok dibandingkan dengan yang tidak mendapat pengobatan, untuk kemudian bisa dibandingkan untuk bisa di compare dengan hasil penelitian yang lain. Itu jadi jumlahnya sudah banyak, namun masih kalah banyak dengan yang di Oxford. Yang satu, yang kedua memang harus dibandingkan head to head perbandingannya penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dari Unair. Baik, Prof. Gufron, saya ingin mendengar komentar Anda bahwa saat ini pihak-pihak yang mengembangkan dari obat ini bahkan meminta BPOM untuk segera memberikan izin edar begitu. Dan tadi dikatakan oleh Prof. Zubairi bahwa sebaiknya memang dikeluarkan dalam jurnal internasional terlebih dahulu agar di peer review oleh para ahli begitu. Bagaimana Anda melihat sebenarnya urut-urutan dari yang kita lihat beberapa hari ini disampaikan dulu ke publik, tapi ternyata belum diterbitkan dalam jurnal internasional yang kredibel? Ya, mungkin yang bagus itu proses penelitian, apalagi tentang obat, itu panjang ya. Jadi mulai dari pengurusan ethical clearance, dan di situ pasti ditanya bagaimana
protokol penelitian yang dikembangkan itu. Apakah itu diikutin dan pasti itu dimonitor, bahaya nggak kepada subjeknya seperti apa. Jangan sampai umpamanya subjeknya itu sebetulnya juga tidak perlu obat, kemudian diobati, karena kalau tidak diobati pun juga sembuh umpamanya, dan lain sebagainya. Ini semuanya pasti dicek di komite etik dan ethical clearance ya. Nah, kemudian proses itu memang sebaiknya nanti kalau klinik itu tentu BPOM, nah itu pasti memberikan satu izin dan monitoring, ya, evaluasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menurut saya memang lebih bagus itu kalau diproses mengenai pemberitahuan, ya, itu ke kalangan ilmiah dulu atau pihak-pihak yang memang bisa membaca, memahami begitu. Tapi kalau ke publik, nah publik itu kan macam-macam gitu ya, sehingga jadi bisa perdebatan begitu karena tidak memahami esensinya. Nah, kalau sudah di kalangan ilmiah, apalagi jurnal, nah itu kemudian memang acceptable dan evidence based, nah bisa ke publik itu akan jauh lebih bagus begitu. Nah, kami yakin bahwa BPOM itu memiliki semacam komite ataupun pakar-pakar dan lain sebagainya. Jadi pasti mereka bisa mengkaji apakah ini sudah memenuhi standar, ya, kaidah ilmiah, sudah protokol penelitiannya dan sebagainya. Jadi intinya bahwa Kementerian sangat mengapresiasi, tadi sudah disampaikan, apapun yang dilakukan oleh anak bangsa di dalam melakukan penelitian dan inovasi, ya, untuk bisa membantu masyarakat, ya, terutama yang kena COVID. Tetapi sebaliknya juga harus memenuhi standar untuk apa? Tidak merugikan masyarakat jika terjadi satu sebetulnya itu semacam pengambilan keputusan yang kurang tepat begitu. Baik, ada usulan juga bahwa Kemenristek dan juga Kemenkes harusnya dilibatkan begitu, dan ada juga pendapat dari Profesor Zulis Ikawati, pakar farmakologi dari UGM, yang mengatakan bahwa kajian ulang perlu dilakukan karena salah satu obat di sejumlah negara diragukan efektivitasnya. Apakah Kemenristek juga akan tergabung dalam tim ini untuk melakukan kajian ulang tersebut? Kami akan tunggu jawabannya, Prof, sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan. Akankah Prof Gufron, Kemenristek mengkaji ulang bersama BPOM dan Kemenkes terkait dengan 3 obat kombinasi ini? Iya, jadi kalau tentang izin ini adalah untuk nanti diproduksi, apakah ini terdaftar sebagai memiliki indikasi. Nah, untuk khusus COVID, ya, itu adalah wilayahnya di BPOM. Jadi tentu kita akan menunggu, dan setahu saya besok akan ada pertemuan dengan BPOM, seperti itu. Akan ada pertemuan dengan BPOM. Tapi sikap dari Kemenristek, Prof Gufron, terkait dengan temuan ini dan juga uji klinis yang mungkin nanti akan dilakukan oleh BPOM, karena kita tahu nanti BPOM baru akan konferensi pers besok begitu untuk menyampaikan sikap dan juga perkembangannya. Akan seperti apa, Prof? Iya, kita tunggu karena kan kita belum memiliki, tidak dilapori ya secara resmi dari penelitian ini, sehingga kita tidak langsung begitu, ya. Demikian. Baik, Prof Zubairi, saya ingin kemudian ke Anda sebelum nanti kita akan menyapa ada Komjen Pol Bambang Sunarwibowo yang merupakan Sekretaris Badan Intelijen Negara atau BIN, yang nampaknya saat ini sudah tersambung, ya. Pak Bambang, selamat malam, Pak. Sambil kita benahi audionya, nampaknya audionya belum tersambung, Pak Bambang. Mungkin ada tombol di audio yang belum dipencet begitu. Pak Bambang, selamat malam. Malam. Baik, Pak Bambang, terkait dengan sejumlah kritik yang mengemuka terkait dengan temuan obat ini yang merupakan kerjasama antara BIN, Unair, dan juga TNI AD, apa tanggapan dari BIN, Pak? Terima kasih, selamat malam. Kebetulan
menginisiasi. Aha. Halo? Silakan Pak. Tadi sempat off suaranya. Ya, kami di sini dari BIN merupakan bagian daripada pemerintah ini kan menginisiasi terhadap temuan daripada obat yang merupakan temuan terkait dengan efektivitas daripada kombinasi obat yang sudah beredar dengan berbasis isolat SARS-CoV-2 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh UNER kerjasama dengan BIN dan dalam pelaksanaannya pun bekerja sama dengan TNI AD dan beberapa rumah sakit lainnya. Kami melihat bahwa ancaman daripada pandemik ini cukup panjang dan bisa berpengaruh sangat kuat dan kita sudah merasakan bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi bangsa kita, bahkan dunia, bahkan negara-negara yang besar pun seperti Amerika Serikat, termasuk China juga mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, kita tentunya mengingat bahwa sampai saat ini belum adanya ditemukan vaksin maupun obat, maka kami pada awal Maret sampai dengan Februari, kami awal Maret sampai dengan April, kerjasama dengan pihak UNER untuk bagaimana bisa menemukan obat, karena di sini kita harus melihat bahwa upaya pencegahan ini bisa dilakukan mulai dengan melakukan penemuan vaksin, tapi juga kita harus juga bagaimana menemukan obat yang bisa menyembuhkan terhadap pasien. Karena kita lihat bahwa kondisi daripada masyarakat kita yang mengalami pandemik ini, angka kematiannya masih cukup besar dan kemudian tingkat daripada penyebarannya juga masih cukup banyak, di mana satu harinya bisa sekitar sampai 2.000, sementara kita tidak tahu sampai kapan ini pandemi COVID ini bisa terjadi. Oleh karena itu, di sini kita perlu lakukan langkah-langkah yang cepat untuk bisa melakukan upaya meningkatkan angka penyembuhan terhadap pasien dan kemudian kita menurunkan angka kematian. Yang penting itu kita harus kita lakukan, bangsa kita harus bisa kuat menghadapi ini. Oleh karena itu, dukungan semua pihak menjadi sangat penting untuk bisa berhasil menyelamatkan bangsa kita daripada pandemi ini. Ya. Itu yang mendasari kita agar ini kita lakukan supaya lebih cepat lagi di dalam penanganannya dan lebih baik lagi untuk bangsa kita. Artinya langkah cepat untuk penyelamatan bangsa ini menjadi tujuan utama dari pengembangan obat ini, Pak. Namun tadi ada beberapa masukan dari Profesor Gufron, dari Profesor Zubairi, dan juga beberapa ahli yang lain begitu mengatakan bahwa memang sebaiknya direview terlebih dahulu di kalangan para ahli, didiskusikan melalui publikasi jurnal internasional yang kredibel begitu, baru kemudian diumumkan ke masyarakat dan termasuk juga di secure dulu uji edarnya di BPOM begitu, baru diumumkan ke masyarakat. Apa tanggapan Pak Bambang soal urut-urutan ini, protokol ini? Ya, terima kasih. Saya rasa masukan dan kritik dari rekan-rekan dan pihak-pihak yang pakar yang lain itu sangat bagus buat kita semua. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk berpikir positif, untuk sama-sama mendukung agar obat ini betul-betul ada di negara kita dan bangsa kita ini, sehingga ini bisa mengatasi persoalan yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu di sini langkah-langkah tadi yang dilakukan mulai dari tahap awal daripada riset yang dilakukan oleh UNER itu sudah mengikuti protokol yang ada. Jadi mulai tahap dari uji in vitro, kemudian praklinis sampai dengan uji klinis, dan kita di dalam pelaksanaannya memang kan izin untuk edar daripada sebuah obat di negara kita kan melalui Badan POM yang resmi didirikan oleh pemerintah sesuai dengan fungsi negara dalam hal ini. Sehingga kita kepada Badan POM. Oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya kami pun direview. Tahap-tahap yang tadi disampaikan itu sudah dilalui. Tapi tidak semuanya harus kita publikasi kepada masyarakat. Tapi tahap-tahapan apa yang dilakukan oleh tim peneliti ini pada tahap tertentu kita sampaikan secara umum.
tapi tidak dilakukan untuk sampai detail-detailnya. Yang ada detailnya semua ada di Badan POM. Demikian. Baik, nanti kita akan lanjutkan perbincangan dengan tanggapan dari Profesor Zubairi dan juga Profesor Gufron sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Prime Talk, pemirsa. Saya akan ke Profesor Zubairi sekarang. Profesor, tadi dikatakan oleh Pak Bambang bahwa segala prosedur sudah dilalui dan ini merupakan bentuk gerak cepat untuk menemukan pengobatan yang terbaik, Prof. Apa tanggapan dan juga masukan Anda sekaligus sebagai kesimpulan, Prof? Ya, tentu salut bahwa ada penelitian. Namun penelitian seperti ini amat sangat sulit, memang tidak mudah karena 3 hal. Pertama, misalnya pada hari ini kan sebetulnya di seluruh dunia itu ada 22 juta orang yang terinfeksi. Yang meninggal relatif hanya sekitar 3%, 778.000. Kemudian kita tahu bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi ini OTG, dan OTG pemerintah juga sepakat tidak perlu dirawat, artinya juga tidak perlu pengobatan. Jadi memang mengobati penyakit yang angka kematiannya rendah ini penelitiannya tidak mudah, apalagi sudah didahului oleh penelitian-penelitian di luar negeri yang membuktikan sebaliknya. Kemudian data terakhir ini saya bacakan dari WebMD. WebMD ini bilang bahwa overall COVID-19 recovery rate is between 97% and 99.75%. Jadi memang peningkatan sedikit dari hasil ini memang akan sangat dihargai. Namun harus dibuktikan. Jadi kami menunggu bukti nanti yang ada di jurnal ilmiah yang terakreditasi. Semoga berhasil. Terima kasih Prof. Zubairi. Sebelum saya ke Profesor Gufron, saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Kesimpulan dari Anda dan juga teman-teman, Pak Bambang, silahkan. Terima kasih. Jadi kesimpulan kami di sini bahwa apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kami di UNER oleh tim peneliti ini itu sudah dilakukan melalui metodologi riset yang benar, dan itu sudah dikonsultasikan dan diajukan prosesnya, izin klinisnya pun sudah diajukan kepada BP POM dan saat ini sudah menyelesaikan uji klinisnya. Selanjutnya akan masih direview oleh BP POM. Untuk selanjutnya kita harapkan apabila itu sudah selesai direview dan mendapat penyempurnaan di sana dan ada izin edarnya, maka ini bisa diproduksi untuk digunakan bagi kepentingan bangsa. Dan kami mengharapkan semua pihak ini adalah perlu adanya kerjasama semua pihak, stakeholder, dan seluruh masyarakat bagaimana menyelamatkan bangsa ini untuk bisa kita mengurangi atau menurunkan angka kematian dan meningkatkan penyembuhan daripada pasien COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Terakhir ke Profesor Gufron. Prof, apakah kemudian langkah untuk sampai nanti BPOM mengeluarkan izin edar akan sesmooth itu yang diharapkan oleh Pak Bambang dan juga teman-teman, atau seperti apa? Dan mohon sekaligus kesimpulan dari Anda. Baik, jadi tentu konsorsium riset dan inovasi Ristek BRIN sangat apresiasi ya atas upaya-upaya ini untuk menemukan sebuah obat dan terapi yang sangat bermanfaat ya, tetapi tentu harus melalui sebuah protokol penelitian dan juga prosedur yang sesuai, dan itu kita kan besok juga dikaji oleh BPOM ya, sehingga kita berharap ya semuanya bisa lancar begitu ya. Nah ini tentu ke depan ya lebih bagus kalau kita bahas gitu di dalam, artinya di kalangan ilmuwan, ilmuwan ilmiah ya, kemudian baru ke publik masyarakat gitu. Itu akan lebih bagus. Terima kasih. Masukan yang menarik. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya, Pak Bambang, Profesor Zubairi dan Profesor Gufron atas waktunya di Prime Talk. Kita juga menantikan besok konferensi pers dari BPOM akan seperti apa terkait dengan temuan dari obat yang diklaim sebagai obat COVID-19 oleh Unair
kemudian yang bekerja sama dengan BIN dan juga TNI AD ini akan seperti apa. Saya Rory Asyari undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.